Sepagi ini kita sudah berada di Pamijahan. Siapa hayo yang belum pernah ke Pamijahan? Udara di Pamijahan di pagi hari sangat sejuk. Orang-orang sudah mulai ramai berdagang. Kita baru saja keluar dari tempat parkir. Kita juga menginap di sekitaran tempat parkir. Ongkos penginapannya sangat affordable dan pemilik penginapannya juga ramah banget. Nah, area sini sepertinya sih area pasar, karena dagangannya lebih beragam dan ada juga sayur mayurnya. Di depan ini adalah pintu gerbang menuju makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang makamnya akan kita ziarahi hari ini. Beliau adalah penyebar agama Islam pertama di Tasikmalaya, terutamanya di Bantar Kalong. Jangan heran kalau di dalamnya juga banyak pedagang. Datangnya jam berapapun ke sini, gak akan merasa kelaparan. Kamu bisa beli makanan yang terdekat dengan tempat menginap. Beberapa musola yang megah juga dibangun berdekatan. Bahkan banyak musola baru yang dibangun di sekitaran sini. Sepanjang jalan menuju area makam, dipenuhi dengan pedagang oleh-oleh. Keberadaan makam seorang ulama masyhur memang biasanya selalu menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar. Padahal kan ya, ulama tersebut sudah meninggal dalam waktu yang cukup lama. Bisa kalian lihat sendiri kan ya, di sini ada pedagang nasi, baju-bajuan, peci, tasbih, mainan-mainan, makanan khas, dan lain-lain. Dan yang paling menarik, kalau kamu datang ke Pamijahan, kapanpun itu waktunya, mau siang atau malam, bahkan tengah malam sekalipun, pedagang-pedagangnya banyak yang tidak menutup jongkonya, tetapi tidak ada juga yang menjaganya. Backpackeran. Di Pamijahan ini, secara adat juga dilarang untuk merokok. Sehingga meskipun areanya sesak dengan pedagang, udaranya tidak bau asap rokok dan terasa menyegarkan. Lanjut ke cerita tadi ya, meskipun jongkok di area ini tidak ada yang menunggu, tetapi tidak akan ada yang berani mengambil barang dagangan orang lain. Meskipun tidak ada yang menunggu, jikapun ada yang berani, menurut cerita masyarakat sekitar, orang yang mengambilnya selalu terkena sial. Di depan sana adalah masjid utama di Pamijahan ini, yang dibangun oleh Syekh Abdul Muhyi. Di depan masjidnya ada sungai yang mengalir. Penyebaran Islam, khususnya wilayah Pamijahan Tasikmalaya, tidak lain dirintis oleh seorang Syekh Abdul Muhyi pada abad ke-17. Hingga sekarang makamnya ramai sekali diziarahi, terutama menjelang puasa dan bulan Maulud. Peziarah yang datang ke makam Syekh Abdul Muhyi untuk berdoa dan sholat biasanya. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Goa Safarwadi dan makam tokoh Islam lain yang berada di desa Pamijahan. Desa Pamijahan sendiri merupakan satu dari 8 desa yang terdapat di Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tempat ini adalah daerah perbukitan. Syekh Abdul Muhyi lahir di Mataram tahun 1650. Ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusuma, seorang bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran yang saat itu bagian dari Kerajaan Mataram Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganzian, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Ainul Yakin. Saat masih kecil, Syekh Abdul Muhyi belajar di Ampel Denta. Kemudian usia 19 tahun, beliau pindah ke Kuala di Aceh. Selama 8 tahun, di Aceh lah beliau belajar ke Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dari sinilah Syekh Abdul Muhyi belajar tarekat Syatariyah. Kemudian di usia 27 tahun, Syekh Abdul Muhyi dibawa ke Baghdad dan mengunjungi makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanannya dilanjutkan ke Mekah dan ke Madinah untuk beribadah haji. Di Mekah, Syekh Abdul Muhyi juga belajar dan tidak langsung pulang. Tahun 1678, beliau kembali ke Ampel Denta dan dinikahkan dengan seorang putri bernama Ayu Bekta. Setelah menikah, bersama istri dan orang tuanya, Syekh Abdul Muhyi pindah ke Jawa Barat untuk menyebarkan agama Islam. Untuk menuju makam Syekh Abdul Muhyi, kita akan melewati jembatan ini. Sebelum masuk ke area makam, kita bisa berwudu di bawah area makam. Di sini banyak pedagang yang menjajakan dagangannya berupa kantong kresek untuk tempat sandal kita. Karena untuk menuju area makam di sebelah atas, kita tidak diizinkan untuk menggunakan sandal.
Di sekitar sini juga ada banyak makam keluarga. Seperti ini adalah makam keluarga Panembahan Pamijahan. Di area ini juga masih banyak makam-makam lain. Tangganya terbagi menjadi dua, untuk naik dan yang untuk turun. Pastikan kamu gak salah ambil arah tangga ya, biar tidak menghambat pengunjung lain yang juga ingin berziarah atau selesai berziarah. Syekh Abdul Muhyi datang ke Jawa Barat bersama istri dan kedua orang tuanya sambil mencari goa yang ditunjukkan oleh gurunya Abdul Rauf As-Singkili untuk ditempati. Konon gua tersebut disebut sebagai gua bekas tirakatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di Jawa Barat, awalnya beliau menetap di Desa Dharma Kuningan selama 7 tahun. Setelah itu, pindahlah beliau ke Pamengpeuk, Garut, dan tinggal di sana selama 2 tahun. Disinilah di Pamengpeuk, ayahnya Sembah Lebe Wartakusuma meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Dukuh. Bersama ibunya lah beliau menuju ke Lebak Siuh atau Desa Cipicung dan menetap di sana selama 4 tahun. Setelah bertahun-tahun menyusuri Jawa Barat, akhirnya beliau sampai di daerah lembah dan menemukan sebuah goa dan tanda-tanda goa tersebut sesuai dengan petunjuk gurunya. Di goa inilah Syekh Abdul Muhyi melakukan uzlah dan khalwat. Goa tersebut berada di Lebak Siuh dan dinamakan Goa Pamijahan karena tempat ini berkembang biak banyak ikan. Goa ini juga banyak batu karangnya dan penuh dengan hutan lebat, sehingga sering disebut sebagai Goa Karang. Kita sampai di peristirahatan terakhir Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Makam beliau berada di area tengah bersama makam-makam lainnya. Bedanya, makam beliau diberikan penanda khusus di pagari dan diberikan kelambu. Masjid yang kita lihat tadi saat menuju ke makam Syekh Abdul Muhyi adalah masjid yang dibangun oleh beliau. Di sanalah beliau juga membuat padepokan sebagai pusat penyebaran Islam dan tarekat Syatariyah. Sebagai guru rohani, Syekh Abdul Muhyi sangat dihormati Mataram. Desanya oleh Mataram diakui sebagai desa perdikan, yang artinya desa yang berhak mengurus sendiri secara mandiri. Hubungan Syekh Abdul Muhyi dengan keraton Cirebon dan Banten sangat baik juga, termasuk sebagian anak-anaknya menikah dengan para bangsawan dari Cirebon. Syekh Abdul Muhyi juga dikenal memiliki kemampuan linuwih dan dikenal sebagai seorang penulis. Beliau menulis kitab dalam disiplin tarekat Syatariyah. Syekh Abdul Muhyi meninggal pada usia 80 tahun, yaitu pada tahun 1730 Masehi, dan beliau dimakamkan di sini di Pamijahan, yaitu di Bantar Kalong. Selain dengan kerajaan-kerajaan Islam, Syekh Abdul Muhyi juga memiliki hubungan baik dengan pemerintahan Tasikmalaya yang dulunya bernama Sukapura. Beliau hidup sezaman dengan Bupati Sukapura yang bernama Raden Anggadipa atau lebih dikenal dengan Dalem Sawidak. Dalem Sawidak bergelar Wiradadaha III. Sehingga saat pemerintahan Dalem Sawidak berhasil menyelaraskan urusan pemerintahan dan urusan agama dengan hubungan ulama dan pemerintahan yang harmonis dan dinamis tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dan batas-batas. Pada masa pemerintahan Dalem Sawidak, Sukapura menjadi pusat gerakan tarekat Satariyah di Asia Tenggara dengan Syekh Abdul Muhyi sebagai pemimpin tarekat tersebut. Dalem Sawidak bersama Syekh Abdul Muhyi berhasil menandai momentum penting proses Islamisasi Tasikmalaya. Ia berhasil menopang syariat Islam tanpa menimbulkan konflik. Itulah kunjungan dan sejarah singkat kita di makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Semoga kita selalu mendapatkan berkah dari para alim ulama yang telah kembali kepada pemiliknya, atau ada dari kita yang menjadi penerus perjuangan mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.